Pratama di channel YouTube-nya Respon Pusat Otak Nasional. Yang selama ini update terakhirnya di YouTube itu 5 tahun yang lalu ya. So hari ini kita bakal masuk ke episode pertama. Kenalin dulu, aku Aisyah Latiba yang bakal nemenin kamu Sobat Otak. Gimana sih sebenarnya keseruan yang ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional? Pasti mungkin untuk yang belum tahu nanti kita bakal nge-brief lagi detailnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama dokternya. Tapi hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu pasien yang mempunyai kendala atau penyakit yaitu syaraf kejepit. Sounds so simple ya, kayak syaraf kejepit. Lo sering denger di mana-mana ya nggak sih? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, langsung aja ikutin yuk Sobat Pon. Let's go. Assalamualaikum. Selamat siang. Bapak Ibu, aku Aisyah. Ibu Mintanti, aku Aisyah. Senang sekali ya hari ini bareng berkesempatan buat ngobrol-ngobrol berdua sama Bu Mintanti. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya gejala yang dirasain Bu Mintanti awal-awal tuh apa sih? Lututnya sakit, cenat-cenut gitu. Nanti kan apa namanya nggak bisa nekuk gitu. Gak bisa nekuk. Itu udah berapa tahun lalu? 5-10 tahun. Terus bedah syaraf gitu. Kalau sekarang keluhannya apa? Lebih ke apa? Kalau sekarang nggak bisa jalan. Bener-bener full nggak bisa jalan. Jadi kemampuan berjalannya itu makin menurun sedikit. Tadinya hanya ngilu-ngilu saja gitu kan, terus disuntik gitu kan. Lama-lama terakhir ini nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan harus pegang gitu, harus menepuk gitu. Kalau mau ke belakang juga harus megang satu megang ini gitu kan. Pengobatannya tingkatkan dengan melalui MRI karena bolak-balik begitu aja kan. Itu juga begitu terus gitu. Akhirnya di MRI itu terlihat apa yang terjadi di tulang-tulangnya itu terlihat, dan satunya jalan adalah operasi Bedah syaraf besok itu tadi. Sobat Otak, hari kedua nih, kalau yang dari kemarin udah ngikutin Bu Mintarti sama Pak Joko udah ngobrol-ngobrol juga kemarin. Sekarang hari Senin jam 7:26 pagi. Ini sekarang Aisyah mau langsung melihat ya gimana preparationnya, karena mereka mau melakukan yang namanya bedah syaraf. Ibu Mintarti sebenarnya. Kalau kemarin kayaknya mereka berdua santai-santai banget, ketawa-ketawa. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol langsung sama dokternya. Terus juga nanti gue bakal ngobrol sama dokter ahlinya yang nanganin Bu Mintarti. Jadi kalau penasaran, jangan go anywhere. Let's go. Tekuk ke atas berat ya. Coba diulang lagi, bisa tekuk lagi, tendang ke atas, makin tendang ke bawah. So hari kedua nih, lanjut udah di kamar, lagi mau siap-siap ke bawah. Ada Pak Joko, ada anaknya juga, ada Dokter Indah. Kita ikutin aja ke bawahnya. Sekarang udah di depan instalasi bedah sentral, mau siap-siap juga. Kalau gitu kita berdoa aja semoga insya Allah lancar operasinya ya sampai 2 jam ke depan. Sebelum operasi ini kita berdoa untuk keselamatan Ibu Mintarti dan kelancaran tugas dari Dokter Fadil dan Dokter Indah bersama rekan-rekan di ruangan operasi ini. Semoga semua lancar, semua berhasil, dan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Hai Sobat Otak, kalau dari tadi kita udah ngeliat perjalanannya ya, gimana mulai dari kemarin sampai hari ini persiapan untuk bedah syaraf. Kalau ngomong sama Aisyah doang kayaknya rada-rada kurang gitu ya, harus ngomong sama ahlinya. Kebetulan udah ada di depan, udah ada Dokter Dimas, udah ada Dokter Fadli. Halo. Dokter gitu biasanya panggilnya. Ini aku sedikit mau nanya-nanya, boleh ya kan? Ini YouTube-nya memang ditujukan buat orang-orang awam. Salah satunya aku. Ya sebenarnya aku taunya kalau misalnya operasi itu ya intinya dibius, abis dibius udah. Aku abis itu nggak tahu lagi apa-apa, kan dokter semua yang nanganin. Mungkin boleh kasih tahu dulu, Dok, bedah syaraf itu sebenarnya apa sih treatment yang dilakuin gitu? Mungkin dari biusnya dulu, Dokter Dimas. Dari biusnya, bedanya bius lokal, bius total gitu-gitu. Iya. Baik, terima kasih. Jadi secara umum teknik pembiusannya itu anestesi itu ada dua. Ada bius total atau general anesthesia, atau bius umum kadang-kadang disebutnya, atau anestesi lokal atau regional. Jadi pasien dalam keadaan masih sadar. Kalau general anesthesia itu pasien dalam keadaan memang tidur. Nah, pada operasi tulang belakang itu jenis anestesia yang digunakan adalah anestesia umum, bius total atau general anesthesia. Jadi kita memberikan obat-obatan anestesia sebelum tindakan operasi, kemudian pasiennya tidur. Setelah itu baru tindakan operasinya dimulai. Tapi tahapannya itu tidak hanya pada saat tindakan operasinya saja. Sebelumnya itu pasien biasanya dikunjungi dulu sama dokter anestesinya. Jadi kita akan mengunjungi, kita menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, kita menanyakan keluhan-keluhan yang ada, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik juga. Gitu. Kemudian kita menyimpulkan dan menjelaskan mengenai teknik anestesi kepada pasien. Kemudian kita menjelaskan manfaat dan risikonya kepada pasien. Kemudian kita juga jelaskan pasca operasinya pasien seperti apa. Apakah dirawat di ruang biasa atau di ruang pemulihan dulu, di ruang intensif, dan sebagainya akan kita jelaskan. Tergantung dari kondisi pasiennya. Ya. Makasih banyak Dokter Dimas. Aku mau beralih dulu nih, karena sekarang kan mau lagi nanganin ini Dok, bedah syaraf. Jadi umumnya rata-rata kasus-kasus seperti ini terjadi pada usia-usia yang disebut dengan late 40. Jadi usia-usia 40 tahun akhir gitu ya. Gejala awal yang dialamin sama pasien dengan syaraf kejepit itu apa? Biar mungkin yang nonton di sini Sobat Otak bisa wanti-wanti, ini kayak udah ada gejala-gejala ini, harus udah mulai periksa dan segala macam gitu. Sebenarnya gejala yang spesifik itu sulit untuk ditentukan sebenarnya. Cuma secara umum ada tanda-tanda awalnya, misalnya nyeri pinggang, kemudian nyeri yang menjalar ke tungkai. Udah, itu sebuah tanda-tanda awal sebenarnya. Sebaiknya jangan menunggu gejala ini untuk menjadi tingkat yang lebih parah gitu. Sebaiknya segera diperiksakan. Jadi cari tahu itu apa gitu ya. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, dia itu yang kita sebut kayak kaskade, suatu proses yang akan berlangsung terus-menerus ke sebuah proses perburukan. Jadi itu harus, kalau kita tahu dari awal, kita bisa merancang aktivitas sehari-hari kita terkait dengan tulang belakang kita sendiri supaya ini tidak memburuk. Gitu. Selamat pagi Bu. Kita fisioterapi yaitu ya untuk kondisi pasca operasi tulang belakang Ibu. Saya atas nama keluarga mengaturkan banyak terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini, dari mulai operasi sampai perawatan dan sekarang penyembuhan. Alhamdulillah operasi Bumi Takti berjalan dengan lancar. Tadi ditangani sama Dokter Fadil ya. Sobat Otak, jangan kemana-mana, jangan lupa klik like, subscribe juga channel dari RS PON Pusat Otak Nasional. Sampai ketemu.